Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadil Channel. Herman Kadil Channel vakum kurang lebih 1 bulan karena faktor PPKM. Kantor kami, Law Office Herman Kadil, tutup, tidak buka, dan juga rekan-rekan kami di kantor pada kena COVID-19. Jadi kami kurang lebih 25 hari tutup dan tidak ada di kantor. Begitu juga dengan Herman Kadil Channel, kami tidak melakukan tayang karena COVID-19 ini. Memang COVID-19 kali ini begitu ganasnya dan begitu cepatnya menular. Kami hampir, rekan-rekan kami sekantor hampir kena semua. Pemirsa Herman Kadil Channel yang berbahagia, pertemuan kali ini kami akan mengupas tentang masalah adanya bantuan dari seorang pengusaha, dari pengusaha asal dari Aceh katanya, dan juga dia dibesarkan di Sumatera Selatan, dan pengusaha di Sumatera Selatan yang bernama Akiditio. Hebohnya kenapa? Karena mereka memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19 di Palembang sebesar 2 triliun. Dan ini tidak main-main. Ini dalam sejarah Republik ini baru kali ini ada pengusaha yang berani memberi bantuan sebesar itu, gitu loh. Padahal di Indonesia ini banyak, ada 10 konglomerat, tidak ada satupun yang memberi bantuan kepada negara sebanyak itu. Nah, Akiditio ini adalah pengusaha yang belum masuk kategori konglomerat, tapi dia sudah berani memberi bantuan sebesar 2 triliun rupiah kepada Pemda Sumatera Selatan untuk penanganan COVID-19. Nah, yang menarik adalah masalah bantuannya itu. Saya punya pengalaman di perkara dulu Menteri Kelautan, ya, Profesor Dr. Romi Dahuri, di mana beliau dikenakan perkara gratifikasi akibat mengelola dana non budgeter, bantuan-bantuan pihak ketiga secara langsung. Nah, di dalam pertimbangan hukum hakim, salah satunya adalah setiap pengelolaan bantuan dana non budgeter atau bantuan pihak ketiga kepada pemerintah, kepada menteri, seharusnya dimasukkan dulu ke dalam APBN, setelah itu baru dikelola. Disitulah itu seharusnya seperti itu, karena dia menerima bantuan dana non budgeter dari pihak ketiga. Jadi, nah, itu pengalaman saya waktu menangani perkara Profesor Romi Dahuri yang dikenakan gratifikasi, karena dana-dana bantuan pihak ketiga atau istilahnya disebut dana non budgeter itu tidak masuk ke dalam APBN dulu, tapi langsung dikelola oleh menteri menjadi dana taktis menteri, dan itu masuk ke rekening biro kementerian. Nah, ini menjadi persoalan hukum pada masa itu oleh KPK, sehingga Prof. Rohmin dikenakan hukuman dengan putusan PK-nya 4 tahun penjara. Yang kedua, pengalaman menarik di Republik ini adalah kasus Gus Dur menerima hibah bantuan dari pemerintah kerajaan Brunei, dan Gus Dur akhirnya di-impeachment gara-gara menerima bantuan pihak ketiga ini. Dan ini menjadi persoalan hukum. Artinya apa? Seorang presiden juga tidak boleh mengelola
bantuan hibah pihak ketiga kepada presiden tanpa harus masuk ke dalam APBN terlebih dahulu. Nah, artinya semua bantuan-bantuan pihak ketiga itu harus masuk ke dalam APBN. Setelah itu begitu disahkan oleh DPR dan akhirnya baru dialokasikan dana untuk bantuan apa? Apakah bantuan untuk BUMN, apakah untuk bantuan sosial dan lain-lainnya. Nah, begitu juga pemerintah daerah Sumatera Selatan yang menerima dari Akiditio ini sebesar 2 triliun. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, ya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Di sini jelas sekali bahwa dana hibah, bantuan pihak ketiga itu harus melalui APBD terlebih dahulu. Artinya apa? Untuk menyelamatkan supaya gubernur kepala daerah tidak kena gratifikasi, tidak terkena imbas dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 tentang tidak pidana korupsi yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001, maka sebaiknya dana bantuan pihak ketiga dari Akiditio ini sebesar 2 triliun ini harus masuk ke dalam APBD terlebih dahulu. Begitu disahkan APBD nanti baru dialokasikan untuk bantuan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Nah, yang jadi menarik di sini adalah ada Permendagri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021. Nah, Permendagri ini membolehkan secara langsung, ya, tanpa harus melalui APBD lagi. Artinya Permendagri membolehkan. Ada juga surat edaran Ketua KPK nomor 1939 tahun 2020 tentang penerimaan sumbangan hibah masyarakat oleh negara, lembaga negara. Jadi di sini bantuan-bantuan itu jelas, ya, kalau dari Permendagri nomor 4 tahun 2020 itu sumbangan tidak perlu ditransfer ke RKUD Rencana Keuangan Daerah, tapi secara kronologis diterapkan pada belanja daerah. Nah, begitu juga KPK. KPK belum apa-apa sudah menyatakan bukan gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan kepada KPK. Nah, secara hierarki, ya, perundang-undangan, peraturan Menteri Dalam Negeri ini maupun surat edaran Ketua KPK ini adalah di bawah undang-undang, ya. Artinya apa? Semua peraturan-peraturan itu, peraturan Menteri maupun peraturan surat edaran KPK itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, termasuk undang-undang KPK. Artinya apa? Di sini Ketua KPK telah menyalahi Undang-Undang KPK nomor 31 tahun 19 tentang tidak pidana korupsi dan diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tidak korupsi. Artinya seharusnya surat edaran KPK tidak perlu keluar seperti ini, termasuk juga Permendagri tidak perlu bertentangan dengan Undang Pemda nomor 23 tahun 2014 maupun Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Jadi kesimpulan dari analisa hukum saya bahwa supaya terhindar dari jeratan undang-undang tidak pidana korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2019 yang telah diperbarui di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, bantuan Akiditio sebesar 2 triliun ini untuk penanganan COVID sebaiknya harus masuk ke dalam APBD dulu. Setelah di APBD baru dialokasikan untuk bantuan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Perlu diingatkan kembali, perhatian kembali bahwa memang ada Permendagri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021
dan Surat Edaran Ketua KPK nomor 1939/2020 tentang penerimaan sumbangan hibah masyarakat pada lembaga negara. Ada dua peraturan ini, menurut saya tetap saja harus disahkan dulu melalui APBD, dimasukkan dulu menjadi APBD, dan setelah itu baru dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Karena apa? Dua peraturan ini yang menurut saya ini sangat berbahaya buat pejabat, buat penyelenggara negara. Jangan sampai ada jebakan Batman di sini. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ranah hukum, masuk ke pengadilan, ya, yang itu tidak bisa lagi ini akan muncul, akan muncul seperti kasus Proplomindowi tempo hari. Saya bilang bahwa seharusnya masuk ke APBN dulu, baru dikelola menjadi dana taktis menteri. Begitu pertimbangan hukum hakim. Nah, jadi kekuatan hukumnya sangat lemah. Dua Permendagri maupun Surat Edaran KPK ini tidak bisa dijadikan pedoman karena sangat lemah secara hukum, berbahaya dan sangat berbahaya buat penyelenggara negara. Kalau sudah masuk ke penegak hukum, ya baik, kan penegak hukum tidak hanya KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan. Tindak pidana korupsi bisa langsung kejaksaan. Kalau kejaksaan menanganin bahwa menyampaikan Surat Edaran Permendagri dan Surat Edaran Ketua KPK ini mau diapakan? Dia berpedoman pada undang-undang. Nah, ini kan lebih berbahaya lagi. Artinya, saran saya kepada Pemda Sumatera Selatan seharusnya masukkan dulu menjadi APBD, setelah itu baru dialokasikan menjadi bantuan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Demikianlah komentar kami masalah hukum tentang bantuan Akitio sebesar 2 triliun kepada Pemda Sumatera Selatan ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat informasi yang baru bahwa kepala daerah harus berhati-hati di dalam mengelola keuangan daerah, di mana yang paling sangat sensitif sekali adalah masalah gratifikasi. Situ jelas pejabat negara di dalam menerima hadiah, bantuan berbentuk apapun. Kalau kasusnya Patrialis Akbar, ditraktir main golf aja kena gratifikasi gitu loh. Apalagi ini uang sebesar 2 triliun rupiah dan bukan uang kecil. Kita takut nanti kalau tidak dikelola, dimasukkan, disahkan menjadi APBN, akan ada penyimpangan-penyimpangan keuangan negara, bantuan-bantuan ini. Akan ada penyimpangan terhadap bantuan ini. Ya, contoh kasus lah selama ini bantuan-bantuan sosial, Kementerian Sosial yang uang-uang APBN ini langsung dikelola, diselewengkan, dan akhirnya menterinya ditangkap dan dipidanakan 5 tahun penjara. Nah, ini pengalaman ini jadi pelajaran lah buat kita semua, terutama kepala daerah, lebih khusus adalah Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Herman Daru. Sebaiknya bantuan Akiditio ini disahkan dulu ke dalam APBD, dan nanti di situ baru dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.